Beralih ke masalah lain. Pemirsa Hasanah, dalam pergaulan sehari-hari kita seringkali menemukan orang yang latah, tak bisa mengendalikan ucapannya. Jika ada pemicu atau penyebab yang mengagetkan, spontan akan keluar ucapan dari mulutnya. Masalahnya, orang yang menderita latah yang disebut-sebut sebagai penyakit ini terkadang menghadapi kendala saat melakukan sholat. Jika mendengar atau gerakan tertentu secara spontan keluar ucapan dari mulutnya, padahal ia sedang sholat. Apakah jika itu terjadi bisa membatalkan sholatnya? Sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang tidak terganggu dengan perkataan di luar dari sholat itu sendiri. Memang awalnya dulu, di masa awal mula disyariatkannya sholat, para sahabat itu sholat sambil ngobrol dengan orang di kanan dan kirinya. Salah satu hadis menyebutkan, kunna natakallamu fi sholati, yukallimur rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi. Dulu kami, kata sahabat, kalau dalam sholat itu kita saling berbicara antara satu orang dengan yang lainnya. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Sampai kemudian turun ayat dan berdirilah di hadapan Allah dengan khusyuk, dengan qanitin. Fa umirna bisukuti. Maka kami diperintah untuk diam ketika sholat itu, wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Jadi berbicara yang tidak ada kaitannya dengan bacaan sholat oleh para ulama kemudian disepakati itu bukan cuma sekedar tidak boleh, tapi membatalkan sholat itu sendiri. Maka perkataan manusia, katakanlah dia sedang sholat, dia menjawab salam, ada orang memberi salam, assalamualaikum, lalu dia jawab, padahal dia sedang sholat, maka itu membatalkan sholatnya. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau misalnya ada seorang yang bersin di tengah-tengah sholat, lalu dengan tanpa sadar dia mengucapkan alhamdulillah, karena biasanya kalau dia bersin dia membaca alhamdulillah. Nah, dalam konteks ini para ulama pun mengatakan itu adalah perkataan di luar sholat, maka orang itu batal. Temannya di sampingnya mendengar kalau ada yang mengatakan alhamdulillah karena memang bersin, lalu dia menjawab secara spontan, yarhamukallah, maka dia pun ikut batal juga. Nah, perkataan-perkataan yang disengaja atau yang tidak disengaja, tapi di luar konteks sholat, ini dianggap oleh para ulama masuk dalam larangan tidak boleh berbicara atau berkata-kata di dalam sholat. Kecuali memang itu bagian dari bagian dari sholat itu sendiri, maka memang tidak mengapa. Bagaimana dengan orang yang latah? Memang ini adalah sebuah penyakit yang sulit untuk dicarikan jalan keluarnya. Maka diupayakan agar orang latah ini tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang tanpa sadar dia keluarkan, yaitu gara-gara ada triggernya, ada pemicunya. Nah, pemicunya ini yang harus dihilangkan. Setidak-tidaknya di dalam masjid, jangan sampai ada adegan atau gerakan-gerakan atau suara-suara yang membuat dia jadi latah. Sebutlah misalnya anak-anak kecil berlari-larian, lalu ditabrak oleh anak kecil, maka dia langsung dengan spontan mengatakan, copot, copot. Nah, ketika dia melakukan itu, walaupun dia tidak niat, walaupun tidak sengaja, walaupun itu spontan, tapi dia sudah mengatakan perkataan-perkataan yang di luar dari konteks sholat, maka batallah sholatnya itu. Maka boleh jadi orang yang di sampingnya akan mengatakan, makanya kalau sholat jangan bicara. Maka yang menasihati ini juga batal juga sholatnya. Yang temannya lagi bilang, untung saya tidak ngomong apa-apa, maka dia juga batal. Karena dalam hal ini yang namanya bicara di luar konteks sholat adalah membatalkan sholat itu sendiri. Maka hati-hati bagi mereka yang punya penyakit, yang suka latah dan sebagainya. Sholatnya kalau di rumah sebisa mungkin di dalam kamar, yang dikunci, yang jangan sampai ada adegan atau suara dan sebagainya yang membuat dia terpicu untuk latah. Nah, ketika dia latah, maka sholatnya menjadi batal dan dia harus mengulangi lagi dari awal, karena memang ketentuannya adalah wanuhina 'anil kalam. Kita dilarang untuk berbicara di luar dari konteks sholat itu sendiri.